Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Pak Holil akan mengajarkan tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1, kelas 6. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 1. Materi ini berdasarkan buku tematik kurikulum 2013. Pada pembelajaran 3 ini, kompetensi dasar yang akan dicapai adalah 1. IPA KD 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Dan KD 4.1, menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. 2. Bahasa Indonesia KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan yang didengar dan dibaca. Dan KD 4.1, menyajikan simpulan secara lisan dan tulisan dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Padi, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian yang kita makan membuat tubuh kita sehat. Selain itu, kita akan memiliki cukup tenaga atau energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kita makan saja tidak cukup. Kita perlu berolahraga untuk membuat badan kita sehat dan kuat. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkok di dalam tanah. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anakan pisang pohon yang disebut dengan tunas. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif? Ya, perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuh berasal dari tubuh induknya tersebut. Itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan yang sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif terjadi secara alami maupun buatan. Nah, sekarang Pak Holil akan memberikan contoh perkembangbiakan secara vegetatif alami. Yang pertama adalah tunas. Tunas atau bertunas menurut Wikipedia adalah membentuk reproduksi aseksual, di mana organisme baru tumbuh pada satu sama lain. Organisme baru tetap melekat seiring pertumbuhan, memisahkan diri organisme induk hanya ketika matang. Contohnya adalah tebu, pisang, dan juga bambu. Itulah contoh perkembangbiakan dengan tunas. Umbi lapis. Umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun, dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang menurut Wikipedia adalah umbi yang terbentuk dari batang dan struktur modifikasi batang. Contoh dari umbi batang adalah kentang, ubi jalar, dan bunga dahlia. Umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membentuk cadangan makanan.
dan berbentuk menggembung. Contohnya adalah wortel, singkong, dan lobak. Itulah beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Yang kelima adalah geragi. Geragi atau stolon adalah modifikasi batang yang tumbuh menyamping dan di ruas-ruasnya tumbuh bakal tanaman baru. Geragi adalah cabang batang yang memiliki perubahan bentuk dan penambahan fungsi geragi biasanya berbuku-buku dan berruas-ruas. Beberapa contoh geragi adalah rumput teki dan stroberi. Selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Akar tinggal adalah bagian batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah dan menyerupai akar. Batang-batang berruas dan di setiap ruas akan tumbuh tunas. Jika kita memotongnya dengan menyertakan ruasnya, kemudian kita tanam potongan batang tersebut akan jadi individu baru. Di ruas tersebut akan tumbuh tunas yang semakin lama akan semakin membesar. Selanjutnya spora. Spora adalah satu atau beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Sel ini dominan dan hanya tumbuh pada lingkungan yang memenuhi persyaratan tertentu. Fungsi spora sebagai alat persebaran, mirip dengan biji. Contoh spora adalah jamur, lumut, dan paku-pakuan. Itulah contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Selanjutnya, kita akan memasuki materi bahasa Indonesia. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan juga perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan yang luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Malang, Dataran Tinggi Tengger, dan Dataran Tinggi Bone. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, buah-buahan, dan sayuran. Selanjutnya, coba kalian tuliskan ide pokok paragraf pertama dan juga paragraf kedua. Untuk paragraf pertama, tuliskan pada lingkaran berwarna merah. Sedangkan untuk paragraf kedua, tuliskan pada lingkaran berwarna ungu. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, hal apa yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apakah ada hal yang masih membingungkan? Dan yang ketiga, apa yang kamu lakukan terkait tanaman sebagai sumber kehidupan? Demikian video pembelajaran dari Pak Holil kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.